Perkenalkan, nama saya Samuel Ido Putra Wicaksono dengan NIM 09031482326030. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pengenalan input dan output MRP. Apa itu MRP? Material Recruitment Planning atau MRP adalah sistem yang dirancang untuk membantu perusahaan manufaktur dalam perencanaan kebutuhan material. MRP memastikan bahwa bahan-bahan yang diperlukan tersedia pada waktu yang tepat dan dalam jumlah yang tepat. Tujuan utama MRP: 1. Memastikan ketersediaan material sesuai kebutuhan produksi. 2. Mengurangi ketersediaan berlebihan yang tidak diperlukan. 3. Membantu perencanaan kegiatan manufaktur, pengiriman, dan pemesanan pembelian. Fungsi MRP: menghitung kebutuhan material berdasarkan jadwal produksi. Fungsi ini merupakan inti dari MRP. Sistem akan menghitung secara otomatis berapa banyak bahan baku, komponen, atau barang setengah jadi yang dibutuhkan untuk memenuhi jadwal produksi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, mengeluarkan rencana pemesanan dan pengesahan pesanan untuk produksi atau pembelian. Setelah kebutuhan material dihitung, sistem MRP akan menghasilkan rencana pemesanan. Rencana ini akan berisi daftar bahan baku yang harus dipesan, jumlahnya, dan kapan pesanan harus dilakukan. Memberikan notifikasi untuk penjadwalan ulang atau pembatalan pesanan yang tidak lagi diperlukan. MRP juga memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Jika ada perubahan pada jadwal produksi, misalnya karena ada pembatalan pesanan atau penambahan pesanan baru, sistem MRP akan secara otomatis menghitung ulang kebutuhan material dan menyesuaikan rencana pemesanan. Manfaat MRP: 1. Meminimalisir kekurangan atau kelebihan material. 2. Memastikan material tersedia tepat waktu untuk mendukung produksi. 3. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan lebih efisien. Selanjutnya, input MRP. 1. Jadwal induk produksi, Master Production Schedule atau MPS. Jadwal yang menunjukkan kapan dan berapa banyak produk akhir yang harus diproduksi berdasarkan peramalan permintaan konsumen. MPS digunakan untuk merencanakan produksi jangka panjang hingga jangka pendek. Yang kedua, struktur produk, Bill of Materials atau BOM. BOM adalah daftar semua komponen dan material yang dibutuhkan untuk membuat produk jadi. Setiap item dalam BOM memiliki nomor item dan jumlah yang dibutuhkan. BOM membantu menentukan kebutuhan kotor dan kebutuhan bersih material berdasarkan hubungan antar komponen. Yang ketiga, status persediaan atau inventory status. Catatan yang berisi informasi tentang stok yang ada, pemesanan dalam proses, lead time, dan teknik lot yang digunakan. Informasi persediaan ini harus selalu diperbarui setelah setiap transaksi penerimaan, pengeluaran, atau perubahan status material. 4. Pesanan komponen dari luar. Pesanan ini adalah permintaan komponen atau bahan dari pihak eksternal, seperti pemasok, yang perlu diperhitungkan dalam rencana produksi. Pesanan ini juga mencakup pesanan untuk eksperimen, pemeliharaan, dan promosi, yang bisa mempengaruhi rencana produksi. Output MRP. 1. Rencana pemesanan atau Planned Orders. Rencana ini menunjukkan kapan material harus dipesan atau diproduksi, menghitung kebutuhan bersih dari material untuk menghitung kekurangan. 2. Pengesahan pesanan atau order releases. Ini adalah instruksi resmi untuk memulai produksi atau pembelian material sesuai dengan rencana yang telah disusun. 3. Penjadwalan kerja atau job scheduling. Menentukan kapan pekerjaan produksi harus dimulai dan selesai berdasarkan ketersediaan material dan sumber daya lainnya. Persediaan ini sangat penting agar produksi berjalan lancar dan tidak terhambat. 4. Pembatalan atau penjadwalan ulang pemesanan atau rescheduling notice. Jika terjadi perubahan dalam kebutuhan material atau jadwal produksi, sistem MRP akan memberikan pemberitahuan untuk pembatalan atau penjadwalan ulang pesanan.
Selanjutnya, langkah-langkah memproses MRP. Sistem MRP melibatkan beberapa langkah utama dalam prosesnya, antara lain 1. Netting, menghitung kebutuhan bersih material berdasarkan jadwal produksi dan jumlah stok yang tersedia. 2. Looting, menentukan ukuran pesanan atau lot untuk setiap pemesanan material berdasarkan kebutuhan bersih. Beberapa metode lot sizing yang bisa digunakan seperti lot for lot, membeli atau memproduksi persis jumlah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan bersih pada periode tertentu. Selanjutnya ada Fixed Order Quantity atau FOQ, membeli atau memproduksi dalam jumlah yang tetap setiap kali melakukan pemesanan. Selanjutnya, Economic Order Quantity atau EOQ, menghitung jumlah pesanan yang optimal dengan memperhitungkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Ketiga, Offsetting, menghitung kapan pemesanan harus dimulai berdasarkan lead time atau waktu tunggu yang diperlukan. 4. Explosion, mengurai BOM untuk menentukan jumlah komponen yang diperlukan untuk memenuhi permintaan produksi. Kelebihan MRP. 1. Menentukan kebutuhan material tepat waktu. MRP membantu menghindari kekurangan material yang dapat menghambat produksi. 2. Mengurangi persediaan berlebih. Dengan perhitungan yang tepat, MRP mengurangi kebutuhan untuk menyimpan material dalam jumlah besar, sehingga menekan biaya penyimpanan. 3. Meningkatkan efisiensi produksi. Dengan penjadwalan yang tepat, MRP memastikan produksi berjalan sesuai rencana tanpa keterlambatan. Kesimpulan, Material Recruitment Planning atau MRP adalah sistem perencanaan yang efektif dalam mengelola kebutuhan material di perusahaan manufaktur. Dengan input seperti Master Production Schedule atau MPS, Bill of Materials atau BOM, dan status persediaan yang akurat, MRP menghasilkan output yang membantu kelancaran proses produksi, seperti rencana pemesanan dan penjadwalan kerja. MRP memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan dalam produksi dengan cepat dan tepat, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Sekian dari saya penjelasan mengenai materi input dan output MRP. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya dan terima kasih.